Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman bangun tidur pada pagi hari, sadar atau tidak sadar, merupakan suatu pengalaman baru dan anugerah baru yang kita terima dari Tuhan. Tuhan memberi kita kesempatan agar melanjutkan peziarahan hidup ini dengan bekal rasa syukur, rasa percaya, dan berpengharapan ke dalam tangan-Nya. Kita pun bersemangat atas sesuatu yang telah kita terima secara cuma-cuma, yakni nafas kehidupan. Maka tersadar pulalah kita bahwa ternyata umur hidup telah ditambahkan dalam 1 hari yang baru. Akan tetapi, acap kali pengalaman bangun tidur itu bisa jadi sebagai kejadian yang berulang-ulang kita alami sepanjang hari dalam hidup ini, sehingga kita menjadi lupa untuk menyadari dan mensyukuri hari baru. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama, nubuat Nabi Yesaya tentang keselamatan yang akan datang menawarkan sikap dan gairah optimisme untuk kita orang beriman. Yesaya memberi gambaran keselamatan yang akan datang, yaitu saat Kristus Yesus datang kembali
ke bumi untuk yang kedua kalinya. Kemalangan, kesusahan, dan kesedihan akan digantikan dengan sukacita dan sorak-sorai. Sebab demikianlah Allah kita akan menghapuskan air mata dari segala wajah. Itu semua kita sebut sebagai kegratisan dari Allah, anugerah Allah yang cuma-cuma. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil, awal mula kisah penggandaan roti dan ikan ialah inisiatif Yesus Kristus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sudah 3 hari lamanya orang banyak datang mengikuti Yesus dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus menerima 7 roti dan beberapa ikan kecil. Hal pertama yang dilakukan oleh Yesus setelah menerima sejumlah roti dan ikan ialah mengucap syukur, lalu kemudian memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada banyak orang. Ucapan syukur yang dipanjatkan Yesus menjadi pintu terjadinya mujizat penggandaan. Orang banyak akhirnya mendapat makan, bahkan tersisa 7 bakul. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tindakan menerima dan memberi erat kaitannya. Seseorang akan senang hatinya ketika menerima suatu pemberian. Lagi, apabila yang memberi adalah orang yang istimewa dalam hidupnya. Tindakan memberi juga menggembirakan hati, sebab sesuatu yang diberi telah diterima dengan senang hati. Sebagai orang beriman, hidup kita adalah tentang pemberian yang datang dari Allah. Sudahkah kita menerimanya pertama-tama dengan sikap syukur dan bersukacita dalam iman? Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang kita peroleh dari Allah dalam hidup ini pertama-tama untuk disyukuri. Lalu kemudian kita pun berperan untuk membagi-bagikan rasa syukur itu kepada orang-orang yang merindukan sukacita pemberian. Seperti Allah secara gratis memberikan keselamatan di hari yang akan datang, demikian pula lah kita hadir bagi sesama, membagi-bagikan rahmat yang telah kita peroleh dari Allah. Demikianlah semua orang banyak akan mendapat makan dan memperoleh rahmat yang berlimpah. Ya Tuhan, sumber hidup kami, bentuklah hati kami agar selalu tergerak oleh rasa belas kasihan untuk membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama, sekalipun dalam bentuk hal yang kecil dan sederhana. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.